Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan tentang fikih zakat, pertemuan yang ke-10 ini, saya akan membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis serta riwayat yang berkaitan dengan masalah zakat. Kesimpulan tentang fikih zakat yang sudah saya jelaskan adalah bahwa terkadang zakat diistilahkan di dalam Al-Quran dengan as-sadaqah atau as-sadaqat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah itu ada dua bagian, sedekah wajib dan sedekah sunat atau mustahab. Sedekah wajib yaitu khumus, zakat harta atau zakat mal, dan zakat fitrah. Sedangkan sedekah mustahab atau sedekah sunat selain yang zakat wajib tersebut. Sebagaimana khumus tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan di kalangan umat Islam jika tanpa zakat harta dan zakat fitrah, demikian pula zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, tidak akan mampu mengusir kemiskinan jika tanpa khumus. Keduanya seperti bola, sebelahnya khumus, sebelahnya zakat. Jika hanya sebelah saja tidak akan bisa menggelinding. Pada masa Rasulullah SAW, baik khumus maupun zakat itu dipraktikkan oleh beliau dan umatnya kaum muslimin dengan sangat baik. Begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar. Entah kapan mulai diberhentikannya praktik syariat khumus ini. Saya tidak tahu persis. Kita harus membuka sejarah kenapa khumus dihentikan. Sementara zakat mal juga kurang diperhatikan. Sekiranya sistem ekonomi ini, yaitu khumus dan zakat, lahir dari para ilmuwan dan ekonom Eropa atau ekonom barat atau non-muslim dan bukan dari syariat Islam, maka bukan saja tidak ada salahnya jika umat Islam menjalankannya demi mengentaskan kemiskinan. Tetapi mengapa sebagian ulama tidak menaruh perhatian secara serius terhadap khumus dan zakat, padahal telah jelas bahwa hal ini merupakan bagian dari syariat Islam yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ayat khumus terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya, ada ungkapan khumusahu. Fa anna lillahi khumusahu, seperlimanya. Walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, ketahuilah wahai para ulama, wahai kaum muslimin, sesungguhnya setiap harta rampasan perang atau setiap kekayaan, keuntungan yang kamu peroleh, maka sesungguhnya 1/5 yaitu khumus, 1/5 harta itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan, kata Allah, kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari Al-Furqan, yaitu hari pemisah antara yang hak dan yang batil,
yaitu di hari bertemunya dua pasukan pada perang Badar. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat khumus yang antum bisa kaji dari sisi tafsir dan kajian fikihnya di kitab fikih. Adapun tentang zakat yang saya akan bacakan di antaranya ayat yang berbunyi, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Kata Allah kepada Rasulullah, wahai Rasul, ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan pada saat kamu mengambil zakat, mendoalah untuk mereka, doakan mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi sumber ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini tentang ayat kewajiban bayar zakat. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Ayat yang lain pada surat Al-Baqarah ayat 110 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat, baik zakat mal, zakat harta maupun zakat fitrah. Setiap kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Dan masih banyak hadis ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah zakat secara umum. Kemudian kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, Ma faradallahu azza dzikruhu ala hadhil ummati ashadda alaihim min az-zakah wa ma tahliku ammatuhum illa fiha. Beliau Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, tidak ada perkara yang diwajibkan Allah yang Maha Mulia sebutannya atas umat ini, umat Nabi Muhammad ini, yang lebih berat bagi mereka daripada zakat. Dan kebanyakan mereka binasa karena menyia-nyiakan kewajiban zakat ini. Artinya ibadah harta, ibadah ekonomi yang berkaitan dengan masalah penghambahan kepada Allah, yaitu mengeluarkan zakat baik mal maupun zakat fitrah. Dan ini sangat berat bagi umat manusia, bagi umat Islam juga. Di hadis yang lain, beliau Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, La salata liman la zakata lahu, wa la zakata liman la wara'a lahu. Tidak ada salat, artinya salatnya enggak berarti, tidak ada maknanya, tidak ada artinya bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Dan tidak ada zakat, artinya zakat tidak ada artinya, tidak diterima bagi orang yang tidak wara', yaitu meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Ini ada hubungan antara masalah zakat ya dengan masalah salat, dan masalah zakat dengan masalah al-wara'. Artinya salat seseorang tidak bernilai apa-apa kalau tidak mengeluarkan zakat sementara dia mampu. Dan begitupun ketika seorang yang tidak meninggalkan hal yang diharamkan, maka zakatnya akan menjadi sia-sia. Di hadis yang lain Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, Innama wudi'atiz zakatu ikhtibaran lil aghniyai wa mu'anatan lil fuqara'i. Walau anna an-nasa addu zakata amwalihim ma baqiya muslimun faqiran muhtajan wala mustaghnin bima faradallahu azza wa jalla lahu wa inna an-nasa maftaqaru wala ihtaju wala ja'u wala aru illa bizunubil aghniya. Artinya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, sesungguhnya ditetapkannya zakat itu, ya baik zakat mal, zakat harta maupun zakat fitrah, merupakan ujian bagi orang-orang yang kaya
dan sebagai bantuan bagi orang-orang yang miskin. Seandainya manusia itu menunaikan zakat hartanya, niscaya tidak akan tersisa seorang muslim pun yang miskin dan membutuhkan, dan dia akan menjadi kaya dengan yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla untuknya itu. Sesungguhnya manusia menjadi miskin, membutuhkan, lapar dan telanjang disebabkan dosa-dosa orang-orang yang kaya. Yakni mereka orang kaya itu tidak menunaikan zakat hartanya.